Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Solo, yang sama-sama kita hormati Bu Regina Nopayolanda selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Kemudian teristimewa kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis guru SMA Negeri 2 Solo yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama bacakan basmalah. Untuk kesempatan pertama, kita mintakan sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi guru penggerak dan implementasi kegiatan baik. Kepada Bapak Kepala Sekolah kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari yang masih sejuk ini kita masih diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan dalam program guru penggerak, yaitu berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh teman kita Budiola. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan baik sehingga kegiatan ini juga bisa bermanfaat untuk kita bersama dan juga menjadi amal ibadah kita bersama. Selanjutnya salawat salam terus kita kirimkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bimbingan dari beliau, semoga juga bisa hidup di alam yang memiliki harkat dan martabat yang cukup tinggi ini. Yang pertama, saya terima kasih kepada Bu Viola yang sudah bersedia untuk berbagi praktek baiknya berkenaan dengan budaya positif. Praktek baik ini akan disampaikan nanti oleh Bu Viola kepada kita bersama. Mudah-mudahan setelah dibagi oleh Bu Viola bisa kita terapkan di sekolah kita dalam rangka kita mendidik dan mengajar anak-anak kita. Namun sebelum itu mungkin bisa kita tuliskan bersama bahwa budaya positif memang perlu kita tumbuh kembangkan di sekolah. Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, kita harus sadar bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan artinya kita mendidik bagaimana generasi-generasi ini bisa berbuat baik di masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam rangka mendidik ada beberapa hal yang selalu harus kita ingat dalam rangka kita mengembangkan budaya positif. Sekolah dari lembaga pendidikan yang kita didik adalah manusia. Oleh karena itu kita harus ingat kembali ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini seperti makan, minum, itu adalah kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan tentang pengakuan akan kemampuannya, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Jadi ada 5 dasar. Nah, sekali lagi, karena 5 dasar ini, maka di saat kita memperlakukan ataupun memperlakukan anak-anak kita harus ingat bahwa anak-anak kita butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh rasa senang, butuh kenyamanan, dan butuh juga untuk mempertahankan hidup tadi. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita menghadapi anak-anak kita selalu bisa berpikir positif. Contoh, di saat anak kita terlambat, anak kita terlambat, karena kan kita sudah membuat aturan, tetapi kok terlambat juga. Nah, dalam pola pikir kita jangan langsung menghakimi kok kalau terlambat terus. Nah, tetapi kita lihat dari kebutuhan dasarnya tadi, apa ini kira-kira kok bisa terlambat, selalu terlambat. Lihat kebutuhan dasarnya yang pertama, untuk kelangsungan hidupnya. Udah kalau dia makan. Kebutuhan kedua, bagaimana kasih sayangnya di rumah. Yang ketiga, bagaimana, apakah ada bullying ataupun direndahkan di suatu anggota keluarganya, atau mereka merasa belum bebas, mereka belum merasa senang. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi bukan ada siswa terlambat langsung kita hakimi kok terlambat terus. Tapi kita harus berpikir kembali bahwa manusia itu memiliki kebutuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hendaknya di saat kita menghadapi persoalan, kita harus kembali bahwa manusia itu butuh disayangi, butuh kebebasan, butuh suatu pengakuan, butuh juga makan. Bisa jadi anak kita terlambat karena mungkin membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Sebelum ke sekolah mereka ngojek dulu, ya. Anak bisa jadi anak yang melanggar itu bajunya kurang rapi karena mungkin di rumahnya kurang perhatian. Banyak bajunya, kok bajunya kotor, kan? Dan itu berarti bisa jadi kita gali anak tadi. Berarti rasa kurang rasa kasih sayang. Ya, sekali lagi kita dalam rangka menanamkan budaya positif, apapun yang kita hadapi, kita selalu pendidik harus selalu berpikir positif. Kita gali di belakang ini ada apa? Motivasi belajarnya kurang, nah kita juga gali. Jangan kita selaku guru memaksakan kita mengukur dengan kemampuan kita. Karena di kepala anak-anak itu kalau mata pelajaran saja bisa 15 ataupun 17 mata pelajaran. Yang kita satu-satu. Yang TIK, yang kimia. Nah, jadi kita jangan memaksakan di saat anak tidak memiliki motivasi belajar. Tetapi kita kembali kebutuhan dasarnya harus kita pikirkan. Sehingga apa yang terjadi di saat kita memikirkan kebutuhan dasar anak-anak kita yang lima tadi selaku manusia, kita bisa membangun jembatan hati. Karena kalau kita lihat ada 3 alasan manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi lambe, kalau lambe kemudian takut kena marah maka loncat pagar. Bamaya. Ini kenapa? Berarti ada karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Kalau sudah ketahuan nanti. Yang kedua, ada juga melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Dan ketiga, ingin menjadi seseorang sesuai dengan keyakinannya. Nah, kalau pemberlakuan aturan-aturan itu kita terapkan
dengan kita yang masih berpikiran negatif, kita nanti anak-anak tadi bukan yang membudaya tentang disiplin, tetapi hanya sekedar formalitas saja. Ya. Jadi di sekolah mereka berbuat baik karena ada pengawasan dari kita, tetapi nanti di luar tidak bisa. Di sekolah mungkin bisa tertib, ya, tetapi pas nanti akhirnya dia tidak bisa berjalan tidak sesuai dengan aturan. Itu kenapa? Karena disiplin yang kita terapkan bukan disiplin yang kita berpikir positif, tetapi kita masih menghakimi anak-anak kita. Seperti yang terlambat tadi, kamu terus. Tetapi kembali dalam rangka budaya positif, mari kita gali. Setiap persoalan kita gali ke belakang, apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama kita budayakan budaya positif. Ya, kita adalah pendidik, ya, pengajar dan pendidik, mengajar di dalam kelas, memberikan materi, tetapi yang lebih penting adalah mendidik. Karena yang mendidik ini akan menumbuhkan karakter-karakter. Nah, karakter ini bisa terbentuk karena pembiasaan. Pembiasaan ini bisa dilakukan dengan cara kita membangun jembatan hati. Jadi jangan sampai anak yang terlambat, anak yang tidak rapi, ya, langsung kita harbit. Kebutuhan dasarnya kita tanya tadi, mungkin rambutnya acak-acakan, bajunya tidak rapi, ya karena mungkin anak itu kurang kasih sayang dari orang tua. Sungguh malang, ya, sudah di rumah tidak dapat kasih sayang, anak orang tuanya selalu baca tiba di sekolah, ada ya. Jadi makanya kita sebagai guru kita mari kita budayakan budaya positif tadi. Persoalan yang ada oleh anak-anak itu keluarganya, yang kita tanggung jawab kita meluruskan agar anak ini bisa selalu berbuat sesuai dengan aturan. Nah, tetapi aturan itu bukan hanya formalitas, betul-betul tertanam pada diri anak. Karena berat tugas kita Bapak dan Ibu selaku guru. Guru adalah pencipta insan cendekia. Jadi kita yang ingin kita ciptakan ya insan cendekia, orang-orang hebat. Ya. Oleh karena itu makanya kita kalau menemui persoalan tentang anak, kita berpikir bagaimana terus kita berpikir, terus kita berpacu bagaimana anak ini bisa berlangsung baik. Ya, selain dia pandai di mata pelajarannya, tetapi berkarakter baik. Nah, jadi sekali lagi, mari ikuti kegiatan praktik baik dari Bu Yola. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita juga bisa memiliki budaya positif. Mungkin itu saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara berbagi praktik baik program guru penggerak secara resmi saya buka. Banyak maaf, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikan dan juga sekaligus pembukaan acara kita pada siang hari ini. Mungkin tanpa memperpanjang kalimat, kita langsung saja kepada Bu Yola selaku materi untuk menyampaikan materinya kepada kita bersama. Kepada Bu Yola, waktu tepat kita bersama. Terima kasih Pak Abdah. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain.
yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Solo, Bapak unsur pimpinan, dan yang kami harapkan, kami banggakan kehadirannya, yaitu Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 2 Kota Solo. Kita pagi ini kembali bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi tentang guru penggerak dan berbagi praktik baik tentang materi-materi yang sudah dipelajari di program guru penggerak. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama kali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru semua yang sudah memberikan respon kepada kami dan mau dan bersedia untuk mengikuti kegiatan hari ini. Awal mulanya kami sempat ragu untuk menyampaikan kegiatan ini karena di sela-sela kegiatan kita yang sangat padat. Ya, kemarin kita PKKS, kemudian saat ini mempersiapkan diri untuk ujian. Tapi respon dari Bapak itu cukup besar, terus yang meriah untuk guru kita semua. Baik Bapak dan Ibu, yang akan kami bagikan hari ini adalah tentang modul 1.4 yang isinya tentang budaya positif di kelas dan sekolah. Nanti fokus utamanya kepada praktik baik yang sudah pernah saya lakukan, yaitu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan posisi kontrol guru. Jadi sebagai perkenalan, guru penggerak, apa itu guru penggerak? Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Guru yang selalu bergerak-gerak, guru yang selalu pergi-pergi, yang selalu meninggalkan sekolah, tidak. Nah, guru penggerak itu adalah guru yang dipersiapkan untuk memimpin pembelajaran. Kalau memimpin pembelajaran, di mana Bapak Ibu? Di mana? Bisa di kelas, bisa di sekolah. Untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi yang pertama, sebagai pemimpin di pembelajaran itu memanajerial kelas, bagaimana menjadikan murid-murid kita itu sebagai pembelajar, mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk belajar. Kemudian tujuan kedua, bagaimana guru penggerak ini ikut memberikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya dalam program ini kepada guru-guru lain untuk bergerak bersama-sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Kemudian menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi 3 ini tujuan program guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, yang arti kata itu untuk murid kita. Yang kedua, sebagai kolaborasi dengan teman lainnya, terus sama pendidik. Dan yang ketiga, sebagai teladan. Kalau kita lihat berat Bapak Ibu tugas dari guru penggerak ini, tapi kita yakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini untuk memberikan manfaat kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di program guru penggerak ini jadi mudah bagi kita untuk melaksanakannya. Kemudian guru penggerak yang saya ikuti adalah angkatan 6. Itu mulai dari Agustus dan berakhir nanti dalam jadwalnya bulan Mei 2023. Kalau dihitung bulannya banyak ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya dia hanya 6 bulan. Desember nanti off sampai pertengahan Desember,
Januari, Februari itu juga off, istirahat sebentar, mulai dari Maret sampai Mei. Sekarang sudah berjalan juga angkatan 7, angkatan 8 menunggu pengumuman. Nah, masih ada angkatan 9 dan 10 yang Bapak dan Ibu bisa mengikutinya. Tadi ada pertanyaan di ruang guru. Saya nggak bisa di program guru penggerak. Nah, program guru penggerak banyak pendukungnya Bapak dan Ibu. Banyak aktor-aktor di situ. Yang pertama, guru penggerak sendiri. Itu memang dibatasi umur sampai 52 tahun. Yang kedua ada pengajar praktik. Itu tidak dibatasi umurnya, seperti Bu Af kemarin yang ikut. Jadi Pak Eri juga bisa nanti untuk mengikuti yang pengajar praktik. Atau Bapak dan Ibu kalau tidak ingin jadi guru penggerak, ikut pengajar praktik boleh juga, karena tidak dibatasi umur. Kemudian dari fasilitator, ini juga tidak dibatasi umur. Kemudian ada lagi instruktur. Jadi itu aktor-aktor dalam program guru penggerak. Nanti kalau sudah selesai program guru penggerak, bisa nggak naik menjadi PP atau pengajar praktik, fasilitator atau instruktur? Bisa. Apa kelebihan guru penggerak? Kan banyak sekarang nih guru penggerak ini dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. Tapi kami pribadi bukan itu tujuannya untuk jadi guru penggerak. Yang tujuan kami pribadi adalah untuk mendapatkan ilmu apa betul itu guru penggerak. Apa yang bisa kita lakukan, apa kontribusi kita untuk dunia pendidikan. Nanti kalau jadi kepala sekolah atau yang lainnya itu bonus. Jadi untuk angkatan 8, angkatan 9, 10 kita masih punya kesempatan untuk mengikutinya. Ya. Nanti kalau longgar waktunya kita bersama-sama untuk melihat esainya bagaimana. Ya, esai yang baik itu bagaimana, menjawab pertanyaan yang baik itu bagaimana. Itu sekedar pengantar tentang guru penggerak. Nah, di program guru penggerak itu ada 10 modul yang akan dipelajari. Modul pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan kurikulum sekarang ini ke kurikulum Merdeka Belajar itu didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Kata beliau, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dalam sekali maknanya Bapak dan Ibu. Tujuan akhirnya itu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mereka bersekolah untuk apa Bapak dan Ibu? Kalau kita tanya anak-anak ini, sekolah tujuan akhirnya nanti bagaimana? Kalau SMA kan supaya bisa diterima perguruan tinggi. Setelah selesai perguruan tinggi apa lagi? Mereka dapat bekerja sesuai dengan bidang dan keahlian mereka. Kalau sudah bekerja apa lagi? Pasti tujuannya yang baik-baik ya. Itu yang kita dapat. Maka tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar itu ya kan, mendorong tumbuhnya kodrat anak. Nah, ada teori tabula rasa. Anak itu seperti kertas kosong. Ya Bapak Ibu, kalau dalam Islam itu ada kullu maulidin yuladu ala fitrah. Orang tuanya akan menjadikan dia nanti Yahudi dan Nasrani. Itu untuk di keluarga. Ya, karena pendidikan yang pertama itu di keluarga, yang akan membentuk karakter anak mulai dari kecil itu keluarga. Karena pendidikan mereka kalau kita dapatkan zaman sekarang kan mulai dari TK sampai 5 tahun baru mereka masuk TK. Yang 0 sampai 5 tahun itu adalah pendidikan di keluarga. Jadi orang tua yang akan mewarnai. Nah, kalau mereka sudah masuk masa sekolah, itu ada teori lain lagi. Ya, anak itu bukan lagi lembaran putih, tapi lembaran yang masih kabur di dalamnya. Sudah ada tulisan-tulisan, tapi masih kabur. Nah, tugas kita sebagai pendidik inilah yang akan menjelaskan bagian-bagian yang positif dan menghapus bagian-bagian yang negatif. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara.
Kemudian nilai literan guru penggerak. Ini yang diharapkan dari selesainya program guru penggerak, dan ini kami analisa ini ada hubungannya dengan esai yang Bapak dan Ibu tulis nanti. Jadi di esai Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu tulis itu ada ini enggak kira-kira? Yang pertama, berpihak pada murid. Kita akan menceritakan metode pembelajaran kita bagaimana di situ. Apakah berpihak pada murid, student center, atau teacher center saja? Apakah kita ceramah saja sepanjang pembelajaran, atau kita ikut melibatkan siswa di sana? Ada di essay yang dituliskan pertanyaannya. Kemudian mandiri. Mandiri sini, apakah Bapak dan Ibu itu menunggu ditugaskan terlebih dahulu atau enggak? Kalau sekarang zaman sudah canggih, kita sudah bisa menggunakan atau membuat media-media. Kalau ditunggu dari pemerintah untuk mengikuti pelatihan itu lama Bapak Ibu. Mungkin saja ada nama kita, mungkin juga tidak. Jadi diharapkan kita mandiri dulu, kita yang mencari ilmu dulu. Kemudian reflektif. Sudahkah kita melakukan ini di setiap akhir pembelajaran? Sudahkah kita meminta refleksi kepada siswa kita tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan kita mengira metode kita sudah hebat sekali, padahal menurut siswa tidak. Ini pernah pengalaman saya Bapak dan Ibu, membuat suatu media, kemudian diberikan pada siswa, kemudian saya minta refleksinya. Di awal-awal, oh media itu bagus, saya tertarik dengan ini. Tapi ada satu anak yang menyatakan seperti ini, media itu jadul. Kalau kita lihat itu ada perasaan sedih ya, jadul, aku bilang jadul. Ini refleksi yang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau refleksi bagus-bagus, kita tidak akan mau untuk memperbaiki diri. Jadi anak itu saya panggil. Ini gimana jadulnya media itu? Bisa kamu kasih masukan? Bisa Bu? Gambar itu jangan pakai gambar itu gambar anak SD, gambar anak SMP. Oh iya ya. Jadi gambar yang bagus seperti apa? Saya tunjukkan Bu, ini linknya. Jadi mereka mempunyai kemampuan ya. Kalau kita gali terus, kita bisa juga belajar dari siswa kita itu. Jadi refleksi ini perlu sekali. Jangan kita menggunakan media wah bagus, metode kita bagus, padahal menurut siswa tidak sama perlakuan kita memberikan metode pembelajaran kepada anak yang sukanya melihat dengan anak yang suka mendengar. Kalau anak suka melihat, kita belajar tentang rusuk. Di matematik ada rusuk ya, rusuk. Kalau disebutkan saja rusuk sebuah limas ada berapa Bu Mitra? Limas. Itu. Nah, kalau disebutkan saja bagi anak yang gaya belajarnya visual, dia nggak akan ngerti. Dia harus nampak contoh barangnya, yang itu yang rusuk, baru mereka mengerti. Anak yang kinestetis seperti itu juga. Ada anak yang hobinya jalan-jalan. Kalau selama ini kita harus beli, jangan jalan dulu, menggabung kawan yang lain. Anak seperti ini harus ada tindakannya. Kalau dia hobi berjalan, kasih kegiatan yang dia bisa membantu temannya untuk berjalan. Kemudian inovatif. Masa sudah berganti, zaman berubah. Kalau dulu kita menulis pakai kapur, sekarang sudah pakai spidol. Dulu media kita cuma cerpen yang tempel-tempel, sekarang sudah ada infocus. Harus ada inovasinya dalam pendidikan. Kemudian kolaboratif. Kita tidak akan bisa hebat sendiri, maju sendiri. Kita butuh teman-teman untuk saling support. Seperti kegiatan ini. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, tentu saya tidak akan siapa audien yang akan mendengarkan ini. Kemudian perannya pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain. Ini peran sudah agak tingkatnya lebih tinggi. Jadi yang penting bagi kita adalah yang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai ini. Saya rasa kita sudah memiliki ini semua, cuma belum kita maksimalkan, belum kita mencoba. Di program guru penggerak mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan. Kemudian ada visi guru penggerak. Visi ini, visi kita pribadi, kita ingin seperti apa siswa-siswi kita kemarin, besok ini. Ini kita sejalankan dengan visi sekolah. Di sini mewujudkan peserta didik yang berintak, ini selalu harus ada. Karena Pancasila pun ini yang pertama, berakhlak mulia dan
peduli lingkungan. Nah, baru budaya positif. Budaya positif pengertiannya ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang seperti apa? Tentu nilai-nilai yang positif. Kira-kira nilai apa saja yang positif yang ada di dunia ini Bapak Ibu? Silakan sebentar. Nilai agama religius, betul. Lagi. Nilai kesusilaan, lagi. Nilai moral, nilai tanggung jawab, disiplin, semuanya positif-positif yang bernilai itu adalah bagian dari budaya positif. Kebersihan, apakah masuk budaya positif? Iya. Jadi yang nilai-nilai positif itu adalah budaya positif. Keyakinan. Apa kira-kira keyakinan positif Bapak Ibu? Apa keyakinan kita? Sungguh-sungguh, benci, sukses, ya, dengan masuk sekolah saya akan sukses. Itu kan nilai-nilai keyakinan. Itu berefek ke budaya positif. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif ini biasanya muncul dari adanya aturan-aturan sekolah. Ya. Aturan yang kita buat itu untuk supaya siswa kita itu memiliki budaya-budaya yang positif, mulai dari terbiasa, membiasakan, kemudian membudaya. Kemudian disiplin positif. Kita membuat aturan itu dengan harapan siswa kita bagaimana Bapak Ibu? Disiplin. Ya, kita buat aturan masuk pagi 7.15 dengan harapan siswa kita itu disiplin. Kita buat jadwal masuk jam-jam dengan harapan semua kita disiplin. Nah, guru masuk disiplin tepat waktu, keluar juga disiplin tepat waktu. Nah, disiplin positif ini tentu ada yang disiplin negatif, Bapak Ibu. Ada budaya, tentu ada juga budaya yang negatif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ketika siswa terlambat, nah biasanya yang kita lakukan atau sekolah lain melakukan, kamu lari 10 keliling lapangan. Ada hubungannya enggak dengan dia terlambat? Tidak kan? Atau terlambat, tolong kamu bersihkan WC. Ada hubungannya enggak? Mungkin itu yang sering terjadi inyo yang terlambat. Mungkin yang ada hubungannya, kalau dia terlambat di mata pelajaran olahraga, itu cocok kita lakukan. Lari 10 keliling, karena temannya sudah pemanasan tadi, dia terlambat. Tapi kalau pagi, mungkin sekolah yang pernah melakukan katanya, kami tambah jamnya, karena dia terlambat, misalkan terlambat setengah jam, pulangnya juga terlambat setengah jam. Itu sinkron. Terlambat di mata pelajaran matematik pagi, berarti kamu harus nambah lagi matematiknya setengah jam. Kalau siswa sekarang kita lambatkan pulangnya banyak Bapak Ibu, pasti maling. Besok tidak akan lambat ya dong. Lambat itu tambah lo cewek, sampai 1 jam tambah lo 1 jam. Ini mungkin memang agak sulit dijalankan, tapi kita mencoba terus. Disiplin positif diharapkan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai kebajikan itu adalah tujuan akhir dari pendidikan, atau yang kurikulum sekarang itu tujuan akhirnya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Di kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, maupun kurikuler kan ini dimasukkan. Bahkan ada proyek kelima. Ini nilai-nilai yang kita harapkan dari siswa. Tetap ini selalu tidak bisa dipisahkan. Intan, berakhlak mulia, ini yang pertama. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan berpendidikan global. Keyakinannya. Ini praktek baiknya. Kita mulai dari lingkup yang paling kecil.
untuk menghasilkan budaya positif ini, kita mulai dari lingkup yang paling kecil. Sesuai dengan program guru penggerak, kita sebagai pemimpin di pembelajaran. Berarti sebagai guru, kelas kita yang kita benahi dulu. Ya, belum sekolah segala garis besar, tapi kelas yang kita benahi dulu. Ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya kalau saya dulu di awal masuk, aturan belajar dengan ibu. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya, saya juga seperti itu. Aturan belajar dengan ibu. Diam ketika ibu menerangkan. Buku sudah ada atas meja. Tidak boleh permisi-permisi. Kan itu. Itu yang kita berikan selama ini. Tapi efeknya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Efeknya? Mungkin belum berdampak besar ya. Masih ada siswa yang melanggar. Nah, sekarang kenapa terjadi demikian? Karena datangnya dari kita. Kesadaran itu kesadaran kita. Kan kita yang punya. Datang tepat waktu kita yang punya. Ketika siswa tidak seperti itu, kita marah. Kalau mau izin dulu, masuk datang tepat waktu. Ini siswa itu kan ibu yang izinnya, bukan kami. Nah, jadi sekarang kita ubah caranya, yaitu dengan melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita minta siswa itu, walaupun tahun pelajaran sudah lewat, Bapak Ibu bisa aja besok Bapak Ibu mau masuk, silakan lakukan ini, tidak apa. Karena saya juga di pertengahan pembelajaran, di awal dulu kan dari kita. Nah, sekarang dari siswa, ketika masuk kita jelaskan tujuan kamu sekolah bagaimana, tentu untuk mendapat nilai-nilai yang positif ya, nilai-nilai kebajikan. Semua orang di dunia ini dimanapun pasti nilai-nilai kebajikan yang akan dimintanya. Nah, jadi untuk supaya kelas kita berjalan lancar, kita adakan kesepakatan dulu. Bisa ya kita. Nah, ibu ingin kesepakatan itu kamu yang menuliskan di depan. Kan banyak dibuat nanti Bapak dan Ibu, termasuk boleh makan dan minum. Nah, boleh keluar 20 menit, silakan dia tulis dulu, Bapak tulis. Nanti baru kita arahkan siswa itu untuk memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Seperti yang boleh keluar 20 menit. Kita kenal, keluar 20 menit, apa akibatnya? Siswa lain akan keluar. Nah, tentu ketinggalan mati ibu, tidak menghargai ibu. Apakah ada nilai-nilai positif di sana? Tidak, Bu. Ini kita apakan? Delet, Bu. Hapus. Silakan mereka membuat dulu. Kalau bisa siswa-siswa yang kita anggap bermasalah itu yang membuat. Yang cek alfa, yang cek kalamde, yang lalu di kelas kita arahkan dia yang membuat dulu. Sehingga ketika mereka masih melakukan itu kita bisa balik. Masih ingat keyakinan kelas yang kamu tulis dulu? Masih ingat Bu? Apa? Silakan bacakan. Kalau bisa ini nanti ada di masing-masing kelas. Banyak mata pelajarannya Bu, tidak apa-apa. Karena kelas-kelas kita mungkin punya kesepakatan yang berbeda dengan siswa-siswi kita. Tidak apa-apa. Nah, ini yang saya lakukan di keyakinan kelasnya Bu Misra 10E4. Nah, kemudian yang perlu satu lagi kita yakini Bapak dan Ibu, jangan mencap suatu kelas apalagi melabel siswa, bahkan sampai membawa ke ruang guru. Karena sifat kita pasti akan mengiyakan. Dulu misalkan Bu Bu Pepi enak Bu, mau gue kadang-kadang ya Bu, jadi sudah ada cap negatif siswa itu di kita. Ya, padahal banyak selama ini dia ibu mau itu yang sudah. Jadi kalau ada siswa bermasalah, kita bisa selesaikan dengan ini dulu. Misalnya ini Bapak Ibu, kita dengan dia lah. Kalau itu kita akan naik, siapa yang buat yang ini? Ini kelasnya Bu Misra. Kan banyak anak bermasalah katanya gitu. Tapi setelah dibuat ini, alhamdulillah ketika mereka, yang saya ingat dulu, yang pertama ya, kami siswa 10E4 menunggu guru di dalam kelas dengan tertib. Ya memang ditunggunya di dalam kelas.
Ketika mereka sudah melakukan itu, kita kasih penghargaan buat Allah. Terima kasih kamu sudah melakukan keyakinan kita sendiri. Tapi ada juga nanti sesuatu anak yang keluar. Tapi kita ingatkan kembali. Masih ingat keyakinan kelas kita ini? Nah, kita sepakati bersama-sama ya. Ya. Ada yang bertanya, Bu, keyakinan kelas itu untuk kami, untuk Ibu ada. Ibu keyakinan Ibu dengan kepala sekolah sudah tekan kontrak. Ibu pun masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Jadi mereka merasa, kok hanya untuk kami, Ibu. Gurunya pun ada. Nah, kata Bapak tadi, kenapa siswa-siswa kita itu menganggap? Karena masih ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup, ya, berguna dengan standar papan tangan. Anak yang ekonominya rendah itu cenderung untuk bermasalah. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak yang broken home itu umumnya banyak bermasalah. Ya boleh, ya, tiga itu yang banyak bermasalah ya. Ekonominya rendah, pendidikan orang tua kurang, dan ekonomi lemah. Bahkan ada anak yang waktu itu saya berdebat dengan Bu Rosi. Anak ini disuruh memvideokan, minta maaf kepada orang tuanya. Ada satu anak yang tidak mau Pak Dulu. Setelah ditanya kenapa, bapaknya selalu KDRT. Nah, kalau kita lihat sekilas ini sering bermasalah. Kenapa dia seperti itu? Bapaknya KDRT, kamarnya, kanannya, semuanya tidak lalu di rumah. Lalu sampai kawan pindah-pindah. Nah, itu yang kita tidak tahu. Ini banyak siswa kita bermasalah karena kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi. Kemudian ada posisi kontrol guru. Mungkin sama pengalaman kita Bapak Ibu. Nampak anak terlambat, apa yang kita ucapkan? Terlambat jelek. Wahang-wahang itu terlambat jelek. Terlambat tahu saya. Ada juga mungkin Yudi, bisa dia terlambat jelek. Ibu lah cerita Yudi. Karena memang boleh Pak Kepala, kok tiap hari Selasa banyak sih yang terlambat. Ibu pikir hari Selasa kok. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau tadi sebagai penghukum, ya, penghukum ini biasanya mengeluarkan kata-kata yang keras, dada muka yang sangar. Kalau pembuat rasa bersalah ini menjadikan siswa itu bersalah, memiliki rasa bersalah. Nah, yang nomor 1 dan 2 itu nanti menciptakan identitas gagal pada siswa. Karakternya karakter gagal. Ibu tuh dalam ya, sampai 5 ibu dalam ibu bilang tahu ya. Tapi yang nomor 3, 4 dan 5 itu menciptakan identitas sukses pada siswa. Anak itu yang mana aku baca lambat laun Bapak Ibu, lambat laun kita menangani ini. Kalau saya terinspirasi dengan Pak Ikhlas nih, menangani anak dengan wajah resnya, tidak pernah barang-barang. Jadi di situ ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Bagaimana yang teman pemantau dan manajer itu? Kita lihat contohnya Bapak Ibu, karena dengan contoh kita bisa belajar ya. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sisi pendukung Bapak Ibu. Naren sesuai yang terlambat.
kesempatan pada siswa untuk menjelaskan. Saya Dasar pemalas. Ucap siswa langsung dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu punya lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus main basket, Bu? Kenapa? Ini siswa yang menulis di rumah. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini posisi penghukum apa? Maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan melakukan, bahkan menyimpan dendam. Anak cenderung menghindari guru yang ini. Oh, nampak piket bukti mah bolos sekalian. Dendamnya ada pada kita. Kalau anak itu kita kata-katai, pasti ada dendam, rasa dendamnya pada kita. Ini posisi yang kedua, perbuat merasa bersalah. Naren! Apa dulu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren! Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Di sini siswa sudah mulai menurunkan, kalau tadi dia ikut melawan gurunya. Kalau sekarang dia sudah diam. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menginginkan Masa dari ekspresi tadi ya, siswa sudah cuma minta maaf. Nah, ketiga posisi teman. Masih ada pembukaannya sama. Naren! Apa, Bu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Segera sekali, Komita. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang orangnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biar persiapan kencang, tetap jangan kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara rendah, akrab, cenderung bersandar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Menumbuhkan rasa senang dulu Orang kepada ini masih benar-benar eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau. Naren lagi Pak Wan. Kalau tadi Jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau menggunakan instrumen atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Kalau tadi, Bu, Selamat pagi, Naren. maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Dari diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren sudah menyekolahkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak terlalu lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini Jadi kita jangan banyak mana posisi kontrol karena ketika dengan anak Naren, waktu itu posisi kontrol mana pakai ya? Tidak pernah seperti itu. Tapi bagaimana kita membimbing anak itu untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri untuk masa yang akan datang. Nih, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Itu yang kita tuju. Jadi Bapak Ibu adalah nanti saya pakai posisi kontrolnya anak. Intinya kita bagaimana siswa itu menjadi pribadi yang positif, berkarakter positif, tahu dia mana yang salah, mana yang benar.
dan mampu mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu yang tujuan akhirnya mandiri kepada Yo. Posisi kontrolnya dari mana? Kita mungkin bisa berangsur-angsur ke bagian paling tinggi mengajar. Nah, ini tugas kami waktu itu ada melakukan posisi kontrol ini. Kalau kita buat-buat kita akan bisa, ya, karena waktu itu saya ambil satu orang anak, dibuat skripnya sedetail mungkin. Jadi apa rekayasanya? Ini ketika anak tertangkap HP-nya, saya nggak ngajar anak ini anak kelas 12. Namanya siapa? Kenalan tuh? Panggilannya Nisri. Sampai aja tidak Sudah merasa selain Nisri. Apa tujuannya bukan dari? Maksudnya dibagi pakai kalkulator itu susah nentuannya. Berapa bukanya? Bagi 3 bulan. Kira-kira kalau udah belajar matematik, Nesbi bisa nggak ngerjain? Pembagian bisa nggak? Yakin nggak Nesbi bisa ngerjainnya? Yakin nggak? Nggak tahu. Jadi sebenarnya Nesbi bisa menyelesaikan kan, walaupun cuma masih ada tujuannya belum, itu bisa Nesbi bantu dengan cari secara manual. Nah lumayan ya. Jadi Nesbi tahu kan kalau kita ada HP, apa perluannya? Nggak boleh keluar dari sekolah. Nah, tuh ada kan? Ya. Jadi ini berarti konsekuensinya kalau HP-nya ditangkap. Nah, konsekuensinya HP-nya ditahan ya selama berapa? Coba kali itu karena banyak kasus ya, ketika HP siswa ditangkap, perlu HP itu hubunginya. Bagaimana cara dia supaya dia dapat? Nah, jadi ini yang saya coba lakukan, menilai kembali ya, nilai-nilai apa yang sekolah harapkan dengan kamu tidak membawa HP. Nah, apa dampaknya ketika HP itu tidak kamu bawa ke sekolah? Akhirnya siswa itu sendiri nanti sadar sendiri. Ini dampaknya ketika 1 minggu sudah HP-nya ditahan, ditanya lagi. Jawabannya ini saya lebih fokus belajar. Kalau bawa HP memang tidak fokus. Jadi itu yang kita inginkan supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama pada siswa ini.
siswi harus fokus belajar. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang menyebabkan siswi seperti tidak? Kemudian ini segitiga restitusi. Ya, ketika menangani masalah siswa, orang kita tahu ketika sudah misalkan dia berkelahi, kita nggak bisa melakukan berkelahi. Nah, mungkin memang berkelahi itu perlu kalau kita ingin mempertahankan pendapat kita. Itu mungkin yang perlu yang mereka yang mulai kalau mereka tidak langsung bagaimana. Kita dukung dia dulu, karena kita berada di tahap segitiga restitusi. Ya, kalau langsung restitusi itu pola kita untuk mengembalikan siswa ke posisi awalnya dengan karakter yang lebih baik. Misalkan ada siswa yang sekarang main bola voli, main bola basket, baca kak antara lima, kan sedang panik hatinya. Kalau sedang panik hatinya, siramnya dengan kata-kata yang panas, tambah menjadi. Nanti ada lagi modelnya untuk bagaimana menyelesaikan yang seperti itu. Nah, ada 3 posisinya. Tiga posisi kontrol. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu melakukan hal yang sama, itu tidak apa-apa. Tapi kan, ada yang mendukung saya nih. Namun, apakah itu cara terbaik untuk menyelesaikan? Kita sadarkan dia lagi bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tapi tanpa baca aja jangan seperti itu dulu. Ini mungkin orang mereka ada tahu nih. Nanti baru kita masukkan. Kira-kira dengan kamu melakukan itu ada nilai yang kamu dapatkan. Kita buat mereka sadar sendiri. Mereka yang mengungkapkan bahwa mereka salah, bukan dari kita. Perbuatan waktu salah bukan dari kita ya, tapi dari siswa kita sendiri. Nah, kemudian hal-hal yang penting dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, kesepakatan dan komitmen semua warga sekolah. Tidak bisa guru saja, siswa saja, tapi pelibatan semuanya. Ya, orang tua siswa, termasuk kalau kita di sini mungkin orang kantin, ya, semuanya harus sepakat. Kemudian kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua. Yang ketiga, membiasakan budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi murid sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Berarti keberhasilan kita tidak terletak pada berapa banyak masalah pendidikan yang terselesaikan, namun pada seberapa besar komitmen dan usaha kita untuk bergerak dan berdampak. Awal mulanya mungkin memang sulit Bapak Ibu, apalagi kalau kita semua tidak sepakat. Tapi kalau kita sudah berkomitmen dan ingin menciptakan budaya positif, mudah-mudahan ini akan berdampak. Semuanya seperti kata Hakim, semua itu dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dimulai saat ini juga. Jadi itulah Bapak dan Ibu praktik baik yang pernah saya lakukan di kelas, mungkin yang fokusnya ke keyakinan kelas dan posisi kontrol murid. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, karena nanti masih akan banyak lagi diseminasi tentang guru penggerak. Setelah ini akan ada lagi pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah Bapak dan Ibu masih mau? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tentunya akan lebih baik apabila ada tanya jawab dari kita untuk lebih memahami materi tentang budaya positif ini. Silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk keyakinan kelas, apakah Bapak dan Ibu akan bersedia mencobakannya nanti? Nah, kita cobakan walaupun kita sudah berada di akhir semester. Dan kalau dapat nanti kita buat, kalau tidak akan dicetak besar, kita printkan saja ya, untuk mata pelajaran di kelas-kelas tersebut. Dan juga tidak hanya untuk guru mata pelajaran, wali kelas pun, guru BK pun bisa untuk melakukan ini semua.
Baik Bapak Ibu, rasanya sudah banyak menyita waktu Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua karena Bapak dan Ibu sudah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita berdampak, bergerak untuk berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang sosialisasi perusahaan? Terima kasih.